Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Plak, entah tamparan yang keberapa Rima dapatkan saat ini. Sungguh sekarang dia merasa sedang ada di ujung jurang yang sangat dalam. Rima hanya bisa berjongkok dan terus menangis di depan kaki orang tuanya. "Bangun kamu!" teriakan Pak Mardi menggema di seluruh ruangan UKS sekolah. Mardi adalah ayah dari Rima, dia sangat menyayangi Rima dan selalu sabar merawatnya. Tapi tidak saat ini. "Plak, Bapak bilang bangun." Mardi menyeret Rima dengan kasar dan mendudukkannya di kursi yang ada di dalam UKS. Seluruh siswa yang ada di sekolah berbondong-bondong mengintip di balik celah jendela yang ada. Namun dengan segera Pak Ilham selaku kepala sekolah membubarkannya. Tidak ada yang bisa Rima lakukan lagi selain diam dan menangis. Dia juga sangat kecewa pada dirinya sendiri. "Cepat katakan siapa pelakunya," teriak Mardi dengan emosi yang meluap. "Rima gak tahu Pak," jawab Rima pelan. Kepalanya menggeleng keras seolah menolak apa yang terjadi padanya. "Mana mungkin kamu tidak tahu." Mardi dengan emosi kembali mencengangkan kerah seragam yang Rima kenakan sekarang ini dan kembali berkata, "Sekarang katakan siapa ayah dari anak yang kamu kandung ini. Cepat katakan." Namun, lagi-lagi Rima hanya diam dan menangis tanpa suara, tapi, percayalah menangis tanpa suara itu lebih menyakitkan. "Plak, anak kurang ajar. Kamu tahu Bapak selama ini membesarkan kamu dengan kasih sayang. Kamu tahu, Bapak tiap hari kerja di kebun orang itu untuk apa? Untuk kamu Rima, untuk kamu. Tapi apa balasan kamu sama Bapak saat ini?" Kini suara Mardi sudah mulai bergetar, matanya pun sudah berair menandakan bahwa dia benar-benar kecewa dengan putri semata wayangnya ini. "Udah Pak, udah, kasihan Rima." Nilam ibu dari Rima ini tak henti-hentinya menangis dari pertama ia mendapat kabar dari pihak sekolah bahwa Rima pingsan dengan keadaan hamil. "Ibu sebaiknya diam, ini semua kesalahan Bapak. Bapak yang tidak becus mendidik Rima, dan kamu Rima dengan siapapun kamu melakukannya kamu sama sekali tidak salah. Bapak yang salah di sini," tutur Mardi di hadapan anaknya dengan kepala menunduk dan tangan yang mengepal kuat. "Dan Bapak minta maaf sama kamu karena Bapak telah gagal menjadi ayah yang baik untuk kamu. Gagal mendidik kamu, gagal menjaga kamu dan gagal dalam semua hal yang menyangkut diri kamu. Bapak benar-benar minta maaf." Hati Rima sangat tersayat mendengar perkataan ayahnya saat ini. Kenapa bapaknya yang meminta maaf, seharusnya dia yang meminta maaf? Tidak, ini bukan salah Bapak, ini salah Rima. Rima yang tidak bisa menjaga diri Rima sendiri. Rima yang ingin memeluk Mardi kembali menurunkan tangannya saat melihat respon Mardi yang menghindarinya. "Tenang semuanya. Saya selaku kepala sekolah juga sangat kecewa atas kejadian ini." Pak Ilham kini beralih menatap Rima dengan tatapan kecewa. Rima ini salah satu siswi yang pintar dan juga cerdas, bagaimana dia bisa kecolongan seperti ini? "Rima, Bapak sangat kecewa sama kamu. Kamu itu murid kesayangan guru-guru di sini." Pak Ilham menghela napas. "Pak Mardi, kami selaku pihak sekolah sudah mengambil keputusan. Rima tidak dapat bersekolah lagi di sini," ucap Pak Ilham kembali. Kabar itu bagaikan gunung meletus bagi Rima. "Tidak, Pak, saya mohon. Saya mohon untuk tidak mengeluarkan saya di sekolah ini." Dengan langkah gemetar Rima mendekati Pak Ilham dan bersujud di depan kakinya. "Pak, saya mohon. Saya mohon Pak, hancur sudah semuanya. Semua harapannya.
Sudah Rima, sekarang kita pulang. Pak Mardi yang tak tahu harus melakukan apa segera mengajak anaknya pulang. Ayo nak, kita pulang sekarang, kita istirahat di kamar ya sayang, kata Bu Nilam. Rima hanya mengangguk lemah sebagai jawaban. Mukanya yang pucat serta penuh air mata Rima berjalan diampit oleh ibu dan bapaknya. Kami minta maaf atas kelakuan Rima yang sudah mencoreng nama sekolah ini. Kami permisi, pamit Pak Mardi dengan suara pelan. Di dalam kamar sedari tadi Rima mengurung diri. Ini sudah pukul 21 malam tadi. Setelah pulang dari sekolah dia tak henti-hentinya meminta maaf kepada kedua orang tuanya tapi tak pernah direspon. Mardi dan Nilam hanya diam dengan air mata yang menggenang. Raut wajah keduanya sangat menyakitkan di mata Rima. Rima minta maaf Bu, lirih Rima di dalam kamar dengan tubuh yang menyender di belakang pintu kamar. Keadaannya sangat kacau dari tadi, dia hanya bergumam mengungkapkan semua yang dia ingin ungkapkan. Dia tidak bisa berteriak untuk menenangkan hatinya walaupun dia sangat menginginkannya. Suara ketukan pintu menyadarkan Rima dari lamunannya. Ketukan yang tergesa-gesa juga kasar, membuat wajah Rima pias seketika. Pak Mardi, Bu Nilam keluar sekarang. Beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Mardi. Rima yang mendengar keributan di luar sana segera membuka pintu dan berlari keluar kamar. Hal yang pertama kali ia lihat adalah kedua orang tuanya yang sedang dikerumuni warga. Perlahan Rima mendekati kedua orang tuanya dengan langkah pelan. Pak Mardi, kami warga desa Mekarwangi tidak dapat menerima kehadiran Rima di sini, karena dia hanyalah aib bagi kami. Langkah Rima terhenti. Air matanya mulai mengalir, napasnya serasa tercekat. Dengan langkah terburu-buru dia kembali menuju kamarnya. Kenapa jadi begini? Semua karena bayi ini. Dia yang menghancurkan hidupku. Menghela napas pelan dengan tangan yang mengelus perut datarnya Rima kembali berucap, tidak. Ini bukan salah bayinya, tapi salah dari pria brengsek itu. Siapapun kamu dan dimanapun kamu berada, aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Lirihnya pelan. Ia sudah kehilangan semuanya termasuk orang tuanya. Rima, Mardi dan Nilam sekarang sedang duduk di kursi yang berada di ruang tengah. Katanya Mardi ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Menyangkut Rima tentunya. Cukup lama mereka terdiam, akhirnya suara Mardi memecah keheningan. Bapak tidak bisa menerima kamu lagi di sini. Dek. Rima hanya menunduk dengan air mata yang membasahi pipinya. Sungguh dirinya tidak ingin keluar dari rumah ini, tapi dia juga mengerti kenapa bapaknya berkata demikian. Kamu tahu sendiri kan? Di desa ini orang yang hamil di luar nikah masih jarang. Sekalinya ada itu dianggap aib dan juga pembawa sial bagi desa ini. Kamu mengerti kan? Rima ngerti Pak. Kapan Rima pergi dari rumah dan desa ini? Ucap Rima dengan kepala yang masih menunduk, tidak berani menatap kedua orang tuanya. Sekarang juga, ujar Mardi dengan tegas. Jangan. Nilam segera beranjak dan langsung memeluk Rima dengan erat. Jangan sekarang Pak, ini sudah malam. Biarkan malam ini dia tidur di sini dulu, pinta Nilam diiringi isakannya. Mardi menghela napas panjang dengan tangan yang mengusap wajahnya kasar. Baiklah, besok subuh kamu sudah harus pergi dari sini. Bapak ke kamar dulu. Putus Pak Mardi sembari melangkah meninggalkan putri dan istrinya yang ia sayangi masih berpelukan. Tak dipungkiri bahwa Mardi juga tidak ingin Rima keluar dari sini. Namun apa daya, jika tidak, warga sedesa bisa saja membakar rumahnya. Biar Rima tahu sebesar apa kesalahannya ini. Biarlah Rima bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Biarlah Rima belajar mandiri, berjalan dan berdiri dengan kaki sendiri.
Yakinlah sebesar apapun kesalahan anak kepada orang tuanya, rasa sayang yang hadir di hatinya tak akan pernah pudar. Begitupun dengan Mardi, meskipun hatinya dilingkupi rasa kecewa, dia juga masih menyayangi Rima. Namun kesalahan yang Rima buat sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya Rima sudah berdiri di depan rumah tepatnya pukul 5, dengan tas yang berisi baju di dalamnya. Rima pergi Pak. Buk Assalamualaikum, pamit Rima dengan suara lirih, matanya bahkan membengkak serta terdapat lingkaran hitam yang menghiasi bawah matanya. Waalaikumsalam, silahkan pergi, mumpung belum ada warga yang menyadari. Mereka tahu kalau kamu sudah pergi tadi malam, balas Mardi dengan raut wajah datar dan langsung memutar tubuhnya masuk ke dalam rumah. Rima yang melihatnya hanya bisa diam, hatinya sangat sakit, ia menangis meskipun tidak ada setetes air di matanya. Sampai ia merasakan hangatnya pelukan pada tubuhnya, pelukan terakhir dari ibunya, Nilam. Ibu Rima pamit. Assalamualaikum, pamit Rima yang kedua kali. Sebentar nah, tahan Nilam dengan tangan yang merogoh sesuatu di dalam saku bajunya. Ini ada sedikit uang untukmu, ambillah dan jaga cucu ibu. Sampai dia besar nanti ibu harap dia bisa bertemu dengan kakek neneknya. Suara lembut Nilam membuat Rima tersenyum tipis dan mengangguk. Rima menerima uang pemberian ibunya dan memasukkannya ke dalam tas tadi. Makasih Bu. Sekali lagi Rima minta maaf. Cuaca sangat panas. Matahari sekarang sudah berada tepat di atasnya. Rima kali ini sedang berjalan di trotoar jalan yang ada di kota. Rima bingung dia harus pergi kemana, sampai ia memutuskan untuk ke kota saja memulai hidup barunya di sana. Tapi mencari tempat tinggal di kota sangatlah tidak mudah. Dari tadi Rima sudah mencari kosan atau kontrakan tapi tidak ada yang cocok di kantongnya yang pas-pasan. Ada juga yang menolaknya mentah-mentah karena Rima memberitahu kalau dia sedang mengandung yang mereka bilang anak haram. Sungguh hati Rima sangat sakit jika ada yang berbicara seperti itu kepada anaknya. Sampai kakinya berhenti di sebuah kontrakan yang begitu kecil, catnya juga sudah mengelupas serta terdapat banyak sekali debu. Sepertinya kontrakan ini sudah lama ditinggal sang pemilik atau justru belum ada pemiliknya. Cari apa Kak? Tanya gadis yang memakai serangan sekolah dasar dengan jilbab yang penuh dengan noda coklat. Jangan lupakan giginya yang juga berwarna coklat. Anu itu. Adek tahu gak rumah ini punya siapa? Oh, ini kontrakan ibunya Nela Kak, ucapnya dengan senyum lebarnya sehingga menampakkan giginya yang coklat. Nela siapa? Tanya Rima. Kakak gimana sih kan Nela itu aku Kak, jawabnya cemberut. Oh, nama kamu Nela. Baiklah Nela, kakak bisa bertemu sama ibunya Nela gak? Bisa Kak, bentar ya. Rima kira gadis kecil ini akan pergi ke rumahnya untuk memanggil ibunya, nyatanya dia malah diam di tempat dan bersiap seperti akan. Benar dugaan Rima, dia akan berteriak. Di sini ada kakak cantik. Katanya mau ketemu ibu. Astaga, suaranya sangat nyaring. Tidak lama setelah itu Rima melihat ke rumah samping kontrakan. Di sana ada ibu-ibu berdaster keluar. Astagfirullah Nela, kalau mau panggil ibu ya jangan teriak-teriak gitu, kasihan tetangga bisa rusak nanti gendang telinganya. Udah sana kamu mandi, selorohnya. Nela tanpa sepatah kata pun sudah berlari memasuki rumahnya. Maaf Bu, nama saya Rima. Saya dari desa lagi cari tempat tinggal dan kebetulan saya lihat kontrakan ini, jelas Rima. Oh, boleh banget kalau nengnya mau tinggal di sini, ucapnya dengan senyumnya yang manis. Tapi maaf nih neng, kontrakannya juga kecil, cuma ada satu ruangan sama kamar mandi kecil di dalam. Tapi tenang aja neng, cocok kok sama kantong, katanya cengengesan.
Gak apa-apa kok Bu, saya juga belum kerja dan kebetulan lagi cari yang murah, jawab Rima. Dia hanya ingin ada tempat untuknya tidur dan mandi, itu sudah lebih dari cukup. Ya sudah Neng, silahkan dilihat dulu. Rima berjalan memasuki kontrakan kecil yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Ternyata di dalam rumah tidak sekotor luarnya, ini lumayan bersih. Maaf ya Neng, luarnya kotor karena ibu hanya sempat beresin bagian dalamnya aja. Oh iya, panggil aja Ibu Desi. Gak apa-apa kok Bu Desi, malahan saya sangat berterima kasih. Tapi Bu, saya... Rima menggantung ucapnya. Dia ragu apakah kalau dia jujur sedang mengandung tanpa seorang suami masih bisa diterima di sini. Soalnya tadi Rima pernah ditolak karena alasan ini. Iya, ada apa Neng Rima? Anu, saya sedang mengandung, ucap Rima menunduk dengan suara lirih. Bu Desi yang melihatnya seketika mengerti, memang di kota seperti ini hal seperti itu sudah banyak. Iya, tidak apa-apa Neng Rima, saya terima kok, tidak masalah kalau soal itu. Senyum tipis terbit di bibir Rima. Sekali lagi makasih Bu Desi. Baiklah, dimulai hari ini Rima akan memulai hidupnya kembali. Dia akan melewati hari-harinya sendiri. Tidak, dia akan melewati hari-harinya berdua. Ia berdua dengan sang janin yang nantinya akan menjadi anaknya. Pagi-pagi sekali Rima terbangun dari tidurnya. Perutnya merasa lapar. Kemarin dia hanya makan 2 roti dari warung untuk menemaninya mencari kontrakan. Sekarang dia sudah mempunyai tempat berlindung di malam hari. Ya, meskipun tempatnya sangat kecil dan agak kumuh, tapi itu tidak masalah bagi Rima. Toh dia juga bayar murah kok. Merasa lengket pada tubuhnya, Rima segera beranjak ke kamar mandi. Untung saja waktu masih di desa dia membawa sabun dan juga sikat gigi beserta pastanya. Tentunya untuk menghemat uang yang semakin lama semakin menipis. Entah berapa kali ia menghela napas, dirinya belum siap untuk semuanya. Dia masih ingin hidup di desa dengan keluarganya, bersekolah seperti biasanya. Bermain bersama teman-temannya di kelas 11. Iya, Rima masih berumur 17 tahun. Sayangnya kejadian di malam itu telah merenggut semuanya. Selesai mandi, Rima duduk melamun di kasur lantai tipis pemberian Bu Desi tadi dengan keadaan lapar. Namun, rasa lapar itu seolah tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit pada hatinya. Bayangan ibu dan bapaknya yang menangis menatapnya kecewa terus saja berputar di otaknya sampai-sampai ia tidak bisa tidur semalam, matanya juga bengkak. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Kakak cantik," teriak dari luar. Suaranya nyaring sekali. "Astagfirullah," ucap Rima dan segera bangkit untuk membukakan pintu. Siapa lagi kalau bukan si gadis cilik Nela yang baru saja ditemuinya. "Nela, ada apa?" tanya Rima, menatap bocah berseragam SD di depannya dengan rantang di tangannya. Kakak cantik, tadi ibunya Nela suruh Nela antar ini ke kakak cantik," ujarnya dengan tangan yang mengasongkan rantang. Rima yang melihatnya jadi gemas sendiri, kemudian mengambil alih rantang di tangan kecil itu. "Makasih ya Nela, tunggu sebentar, nih ada permen, kemarin kakak beli di warung depan pas mau kesini." Rima memberikan permennya, permen biasa dengan rasa susu dan juga coklat. "Wah, permen, makasih ya, kakak cantik." Melihat ekspresi Nela yang sangat riang membuatnya menjadi lebih tenang. Setelah itu Nela pamit di hadapan Rima, katanya dia mau berangkat sekolah. Rima kembali ke dalam rumah, ia akan makan makanan pemberian dari Bu Desi. Bu Desi sangat baik, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik-baik lagi. Bingung, itu yang Rima rasakan saat ini. Ia butuh uang, dan untuk cari uang dia butuh pekerjaan.
Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang mau menerima seorang yang hanya lulusan SMP sepertinya? Bahkan yang paling mengenaskannya adalah dia lupa membawa ijazah SEM-nya. Sungguh lengkap sekali penderitaannya. Di mana aku bisa mendapatkan uang, gumamnya. Rima berjalan di taman dengan tatapan kosong. Dia seperti kehilangan arah. Rima hamil dan dia tidak tahu siapa yang menghamilinya. Entahlah, mengingat itu, Rima jadi jijik sendiri. Semua itu terjadi begitu saja. Semilir angin menerpa wajah serta rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Matanya terpejam menikmati sentuhan angin yang menyapa kulitnya. Entah sejak kapan, kini salah satu tangan Rima sudah mengusap perutnya yang masih rata. Rima sudah mencoba ikhlas tapi, itu sangat susah. Susah sekali. Seperti itulah Rima dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di kota yang jauh dari desanya. Rima berhenti tepat di toko roti yang kelihatannya ramai. Dia ingin mencari pekerjaan, siapa tahu dia bisa bekerja di sana. Melihat keadaan toko yang penuh dengan pelanggan, Rima pikir toko ini sepertinya membutuhkan tambahan tenaga kerja. Siapa tahu dia bisa diterima di sini. Permisi, karena keadaan toko yang lumayan penuh dengan pembeli jadilah, suara Rima tidak begitu terdengar. Permisi, kali ini Rima mengeraskan suaranya. Hingga tepukan di bahunya membuatnya membalikan badan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita paruh baya yang sepertinya pemilik dari toko ini. Terlihat jelas dari bajunya yang memakai logo toko ini. Anu, maaf, apa di sini butuh pekerja? Kalau ada, saya ingin bekerja di sini. Sungguh saya benar-benar membutuhkannya, jelas Rima. Terlihat wanita paruh baya itu menghela nafas dan berucap, maaf tapi saya sudah tidak membutuhkan lagi pekerja. Saya mohon Bu, saya sangat membutuhkannya, pinta Rima dengan kedua tangan yang menyatu. Kamu pikir bayar gaji orang itu mudah? Meskipun tokoku ramai hari ini, belum tentu besok bisa seramai ini. Maaf tapi 2 pekerja sudah cukup untuk toko yang masih kecil ini. Saya permisi. Ternyata mencari kerja itu sangat susah kalau tidak ada orang dalam. Hari sudah sore sedangkan Rima masih setia duduk di bangku taman yang tadi ia lewati. Dia sudah beberapa kali melamar pekerjaan tetapi tidak ada satupun yang menerimanya karena memang tidak membutuhkan pekerja lagi meskipun hanya sebagai pencuci piring. Menghembuskan napasnya pelan, Rima berdiri dan berjalan untuk pulang ke kontrakan kecilnya. Pak, Bu, maafkan Rima, lirihnya. Rima sudah mempermalukan kalian berdua, tetapi Rima mohon tolong doakan Rima di sini supaya bisa menjaga diri Rima baik-baik dan juga doakan Rima supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sambungnya. Sesampainya di depan kontrakan, Rima melihat Bu Desi yang sedang menyapu halaman rumahnya sambil bersenandung ria. Saya masih ting-ting, senandungnya. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali belum berpengalaman, lanjutnya dengan pinggul yang bergoyang. Neng Rima, udah pulang Neng, sapanya dengan senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Pantas saja Nela sangat ceria dan juga menggemaskan, ternyata turunan dari ibunya, Bu Desi. Ih ibu, gimana sih, kalau kakak cantik belum pulang mana mungkin dia ada di sini, dasar bodoh. Astaga, ini anak datangnya gak bilang-bilang udah gitu, mulutnya lemes banget lagi. Tapi lucu sih, kalau nanti bayinya sudah lahir perempuan apa laki-laki ya. Nih anak turunan siapa sih, ngomongnya gak bisa direm. Jadi ragu deh, ini anak Bu Desi yang cetar membahana. Balas Bu Desi tak kalah pedasnya, memang ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nela, kamu mandi sekarang, pulang ke rumah kok mau hampir maghrib. Kalau besok kamu pulang sesore ini lagi mending gak usah pulang sekalian, usir Bu Desi.
Nela yang mendengarnya hanya cengar-cengir gak jelas, setelah itu menganggukkan kepalanya dan lari masuk ke dalam rumah. "Bu Desi, ada apa Neng Rima?" tanya Bu Desi dengan tangan yang sibuk dengan sapunya. "Saya lagi butuh pekerjaan Bu, tapi dari tadi saya terus ditolak. Kalau Bu Desi tahu tempat yang masih nerima pekerja, kasih tahu saya ya Bu Desi." Bu Desi yang awalnya fokus menyapu sekarang pandangannya melihat ke arah Rima. "Kalau di sini memang susah buat cari kerja, ada sih di Bu Rara di sana, dia lagi butuh pembantu. Tapi kan kamu lagi hamil, nanti kalau terlalu kecapean kan bahaya," ucap Bu Desi kembali mengumpulkan dedaunan. "Saran ibu sih kamu buka usaha sendiri," sarannya. "Tapi kan buat usaha sendiri juga butuh modal dan saat ini Rima belum memiliki modal." "Bu, terima kasih atas sarananya, tapi saya sangat butuh pekerjaan saat ini. Jadi ibu mau kan bantu saya ke rumah Bu Rara?" pinta Rima dengan raut memohon. Baiklah, besok kita ke sana dan ibu mohon sama kamu. Kamu harus jujur tentang keadaan kamu yang lagi hamil, urusan diterima atau enggak itu urusan nanti, yang terpenting kamu sudah jujur." Perkataan Bu Desi mampu membuat sudut bibir Rima terangkat. "Makasih Bu Desi." Keesokan paginya Rima sudah bersiap akan pergi ke rumah Bu Rara dengan ditemani Bu Desi. Sungguh Rima sangat beruntung bisa bertemu dengan Bu Desi. Dia sangat baik. "Bu, masa Nela yang cantik jelita ini gak diajak sih?" Rima menolehkan pandangannya. Rupanya di sana ada Nela yang sedang bergelayut manja di tangan Bu Desi. Hari ini hari libur, jadi si kecil Nela tidak sekolah. Nela yang cantiknya kalah jauh dari Bu Desi. "Nanti kalau kamu ikut malah ngerepotin lagi," ucap Bu Desi. "Ih, Nela gak bakalan ngerepotin kok, janji deh," cengirnya dengan kedua jari yang terangkat. "Ya udah, kalau Nela mau ikut, ikut aja," ujar Rima. Gak, pokoknya Nela gak boleh ikut. Sana mending kamu main sama temen kamu si Reren, sekalian numpang sarapan di sana, kan lumayan bisa hemat nasi," titah Bu Desi. Nela yang mendengarnya hanya merenggut dengan bibirnya yang maju. Sedangkan Rima hanya meringis mendengarnya. Bisa-bisanya Bu Desi berkata seperti itu, walaupun hanya bercanda tapi kan ngejelep di hati. Pokoknya Nela mau ikut, gak pakai koma, ucapnya dengan tangan yang bersedekap dada. Bu Desi yang terlanjur kesal kini mengeluarkan jurus terakhirnya. Dengan wajah yang menampakkan senyum lebarnya Bu Desi berkata, "Gimana nanti ibu belikan donat kesukaan Nela?" Dengan syarat Nela gak boleh ikut kita, gimana?" bujuknya dengan alis yang naik turun. "Wah, beneran ya, awas kalau bohong nanti Nela bakar koleksi daster ibu," ancamnya. Buset, serem banget ancamannya. "Kamu ini, iya ibu nanti akan belikan, awas aja koleksi daster ibu kamu bakar. Kamu juga bakal ibu coret dari kartu keluarga," ancamnya balik. Emang kartu keluarga itu apa Bu?" tanya Nela, tangannya kini sudah menggaruk pipi. "Kartu keluarga itu apa iyalah, pokoknya itulah. Sekarang cepat kamu main sana. Bikin pusing." "Ya udah deh, Nela juga pusing bicara sama ibu. Bye." Nela melambaikan tangannya sambil berlari. Ibu, donatnya lobangnya harus gede ya, jangan yang sempit." "Dea, haha," teriakannya yang begitu nyaring hingga membuat Bu Desi terlihat sangat kesal. "Dasar bocil, minta donat kok harus pakai yang lebar lubangnya, padahal kan lebih enak yang sempit." Bu Desi menggerutu. Rima yang mendengar gerutuan Bu Desi hanya meringis. "Ya udah yuk, Neng Rima, kita berangkat, nanti kalau kesiangan bisa direbut orang lain." Rima mengangguk sambil mengikuti Bu Desi dari belakang. Dalam hati ia berdoa semoga dia bisa diterima walau hanya beberapa bulan saja. "Maaf tapi,
Kalau kamu sedang hamil gimana nanti kerjaan, soalnya kan ini bukan kerja ringan. Kamu harus masak, nyuci, nyapu, ngepel dan masih banyak lagi. Soalnya saya belum dapat pengganti Bisumi, jadi kamu satu-satunya yang jadi pembantu di sini. Apa kamu sanggup? Jelas Bu Rara. Rumah ini memang tidak begitu luas. Bu Rara juga belum memiliki anak, dia di rumah ini hanya berdua dengan suaminya. Insya Allah saya sanggup Bu, saya juga di desa sudah terbiasa mengerjakan tugas seperti ini, ujar Rima meyakinkan. Tapi jika ada sesuatu sama kandungan kamu saya gak mau tanggung jawab. Dan lagi pula saya membutuhkan pembantu hanya 5 bulan saja, setelah itu saya tidak membutuhkan pembantu lagi, bagaimana? Iya Bu, tidak apa-apa, saya bisa. Rima juga tidak berharap lebih, yang penting 5 bulan ke depan dia punya uang untuk makan dan setelah itu bisa dipikirkan lagi nanti. Baiklah kamu, saya terima selama 5 bulan bekerja di sini. Besok kamu ke rumah saya. Dan ya, saya tidak mengizinkan kamu menginap di sini, ada banyak alasan untuk itu, di antaranya kamu masih muda, takutnya nanti ada apa-apa sama suami saya, jadi kamu bekerja hanya dari pagi sampai jam 4 sore, mengerti? Rima memang tidak mengharapkan untuk bisa tidur di sini, jadi dia tidak keberatan akan hal itu. Mengerti Bu. Rima menunduk, ternyata Bu Rara ini sangat tegas, dia kira Bu Rara ini punya kepribadian yang lembut. Baiklah, sekarang kamu boleh pergi. Sekali lagi terima kasih Bu, saya permisi, pamit. Rima berjalan keluar. Bu Desi yang tadi menunggunya di depan pun bertanya apa diterima atau tidak. Dengan senyuman yang lebar Rima berkata, Alhamdulillah diterima Bu, tapi cuma sampai 5 bulan saja. Alhamdulillah, mungkin rezeki Neng Rima sampai 5 bulan ke depan. Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu saya, ucap Ratulus. Entah apa yang terjadi padanya jika dia tidak bertemu dengan Bu Desi. Bu Desi sudah berjanji pada Nela tadi untuk membelikannya donat yang lubangnya besar, makanya sekarang Rima dan Bu Desi sedang membeli donat di toko kecil, lebih tepatnya si Bu Desi doang yang beli sedangkan Rima hanya menunggu. Sudah selesai Bu? Tanya Rima ketika melihat Bu Desi berjalan menghampirinya. Sudah, untung tadi kamu ingetin, kalau enggak gimana nanti nasib daster ibu, ayo kita pulang, ucapnya dengan terkekeh. Ngeri juga memang kalau semua koleksi daster Bu Desi dibakar. Ah, jangan, tolong hentikan, ini sakit. Dengan sekuat tenaga Rima mendorong lelaki yang kini menggagahinya, namun apa daya tenaganya tidak sekuat laki-laki itu. Malam yang kian larut, cuaca yang sangat mendung, bahkan bulan pun tidak menampakkan wujudnya sehingga malam yang gelap kini bertambah pekat. Keringat dan air matanya mengalir sangat deras. Pikirannya kini kosong, bahkan matanya pun sedari tadi terpejam. Di dalam ruko atau rumah toko yang rusak dengan keadaan gelap gulita dan juga tak berpenghuni kini dipenuhi dengan isak tangis gadis SMA itu. Semua sudah hancur. Pria yang sejak tadi berada di atas tubuhnya tak sedikit pun mengeluarkan suaranya, dia hanya ingin mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ada henti-hentinya untuk menggencar tubuh yang sudah terkulai tak berdaya. Yang dia pikirkan hanya satu, mendapatkan pelepasan. Aku mohon hentikanlah, ucap Rima lemah. Dia sudah tak berdaya, tenaganya sudah habis, bahkan hanya untuk menangis saja dia sudah tidak kuat. Entah berapa lama laki-laki itu menyetubuhinya, yang pasti waktu begitu sangat lama saat ini, dan sampai sekarang laki-laki itu belum mau berhenti melakukannya. Namun, seolah tuli laki-laki yang masih saja bermain dengan tubuhnya tak berhenti, malah dia semakin menjadi. Tangan laki-laki itu kini meraba lehernya dan dengan sekali hentakan berhasil menarik kalung yang sangat berharga baginya.
Bau alkohol yang Rima bisa cium dari bibir laki-laki itu. Dan ini menandakan jika laki-laki itu juga tidak sadar dalam melakukannya, namun yang nanya kesalahan tetaplah kesalahan, mau dia mabuk atau sadar sebuah kesalahan tetaplah kesalahan. Kesalahan yang sangat amat besar bagi Rima dan sampai kapanpun dia tidak akan memaafkan laki-laki itu ataupun memaafkannya karena tidak bisa menjaga diri di malam itu. Tiba-tiba sekelebat bayangan orang tuanya muncul. Rima yang sudah terkulai lemah pun kembali memberontak. Dia tidak ingin membuat orang tuanya kecewa, tapi kini sudah terlambat. Hentikan, aku mohon, hentikan. Dengan keringat membanjiri dahi dan lehernya, Rima menghapus air mata yang sedari tadi mengalir dalam tidurnya, mengatur napas yang tersengal-sengal dengan hati yang berdebar. Mimpinya kali ini benar-benar menyiksa tenaganya. Mimpi yang sebenarnya adalah kenyataan yang terekam dalam memori kenangan di malam itu, kenangan yang sangat buruk hingga dia tidak akan pernah bisa melupakannya meski dia tidak tahu bagaimana wajahnya dan siapa orangnya. Bersambung.